Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bisairil muslimina fid daraini amin ila anqal. Adab. Adab itu jamak ya dari eh, adab. Jamaknya A-nya dipanjangin adab. Nah, adabul khuruji ilal masjid. Adab-adab keluar ilal masjid, menuju masjid. Jadi dari rumah keluar menuju masjid. Faidza faragta, apabila engkau telah selesai min toharotika, dari toharohmu. Pak, ini faknya jawab dari idza ya. Pak, maka sholli, sholatlah. Nah, ini fiil apa nih? Sholli, fiil amr. Ya, tanda jazmnya dengan membuang iya. Sholli, sholatnya. Fiil madinya itu sholla. Ini fiil madinya sholla. Modelnya yusolli. Sholla yusolli. Nah, fil amrnya sholli. Sholatlah. Sama dengan di surat Al-Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah engkau. Failnya domir mustatir anta ya. Seperti biasa, fil amr. Failnya domir mustatir anta. Fasolli, maka sholatlah engkau. Fi baitika, di rumahmu. Rok'atai, dua rokaat. Nah, as-subhi, dua rakaat subhi, maksudnya qobliyah ya. Rakaatai as-subhi. Nah, rakaatai ini dibuang nunnya karena mudhaf. Menjadi rakaatai as-subhi, dua rakaat qobliyah subuh maksudnya. Nah, disunahkan di sini di dalam keterangan disunahkan membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas ketika qobliyah. Atau membaca alam nasroh ya, rakaat pertama, rakaat kedua alam taro. Nah, in kana, apabila ada apa, al-fajru, fajar itu, qad, sungguh, tola'a, telah terbit. Telah terbit fajar berarti waktu subuh gitu ya. Kalau sudah datang waktu subuh, nah sebelum pergi ke masjid, sholat sunnah dulu dari rumah. Kata Imam Ghazali seperti itu. Berarti al-fajru kedudukannya sebagai apa? Isim Karena kana. ya, Isim kan kana. Lalu qad ini namanya harfu tahqiq ya. Huruf menyatakan sungguh telah terjadi gitu. Nah, lalu tolaaknya fi'il madi mabni fathah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke fajar. Nah, jumlah qad tola'a, qad dengan tola'a dan fa'il dhamir mustatir huwa-nya itu baru sebagai apa? Jumlah sebagai Khobar khobar, kana. khobar kana. Khobar, khobar Jumlah kana. fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu sebagai khobar kana, betul. Ini isim kananya. In kana al-fajru qad. Kadzalika, dan seperti itu juga karena karena yaf'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perbuatan tersebut yaf'alu telah melakukan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda pun melakukan seperti itu, sholatnya dari rumah baginda. Selesai itu sholat qobliyah dua rakaat dari rumah. Cuma kemudian, nah, ini dibaca apa nih?
Gimana bacanya ini? Suma tawajjaha. Ada yang tawajjaha, yang lain Wajahu. tawajjuhu, Tawajjah. tawajjaha. Yang Di betul, buku, Tat. hmm? Di buku tawajjahai. Oh, yang lebih tepat tawajjah, sukun. Oh, Tawajjah. kenapa Tat soalnya? Ma'tuf ke soli tadi. Jadi kan Oh, soli, sholatlah ke atas. oh, iya, iya, iya. Nah, kan ini kan soli, sholatlah engkau. Berarti kan fa'ilnya engkau nih, demir mustatir anta. Iya. Sholatlah engkau di rumahmu 2 rakaat subuh apabila subuh telah terbit. Nah, begitulah baginda Rasulullah melakukan. Nah, kemudian setelah salat 2 rakaat di masjid, tawajjah, Tawajjah. menghadaplah atau menujulah engkau ilal masjidi, ke masjid gitu. Menujulah engkau ilal masjidi, ke masjid. Wala tada, aslinya gitu. Berarti ini la apa namanya? La Nah, Karena nahiyah. Jazm. Nahi. Oh, betul. La nahiyah yang menjazmkan. La tada. La tada itu sukun ya oleh la. Tapi karena ada al di depan, sukun ketemu sukun, kasrohkan ainnya. La tada'is solata. La tada'is solata. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan as-solata solat fil jamaati, di dalam berjamaah. La siyama, terlebih lagi as-subhu, solat subuh. Fasolatul jamaati, karena solat jamaah itu tafdulu. Tafdulu itu mengungguli dia. Nah, ada damir mustatir apa yang tersimpannya? Hiya. Dia. Eh, Hia. Kembali ke apa? Ya. Sholat. sebelah. Sholat. Sebelahnya solat jamaah itu. Jamaah itu ya. Sholat jamaah. Solatul jamaah. Solatul jamaati, solat jamaah, tafdulu, mengungguli dia, ala solatil fadhi, di atas solat sendiri. Ya, solatil fadhi itu solat munfarid dengan bisab'in wa ishrina, dengan 7 dan 20. Berarti maksudnya 27 ya. Kalau dalam bahasa Arab, kepuluhan itu satuan dulu. 25, 5 dan 20 gitu. Khamsatun wa ishruna. ini Misalnya adat anu tadi, adat mautud ya. adat makdud gitu. Halaman berapa ya ini Ustadz Afwan? Ini boleh jadi sambil tidak itu sambil berbaring, berbaring sebentar nih, ada Bu atau dalam Pak keadaan Elwin, mohon dimatikan mic. atau berdiri. Nah, ini artinya segala keadaan, karena gerakan manusia itu intinya tidak berdiri, duduk, berbaring. Mungkin ada variasi-variasi, tapi intinya tidak. Al-Quran menyebut itu Suaranya sebentar ya, Anda. berbaring. Saya nggak bisa matikan host. Oh, gini caranya. Oke, 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 oke. Paham, paham, paham. Ustadz, Ya, kalau kana yaf'alu Rasul tadi loh, Tat. Isim kananya, mustatir huwa. oh mustatir huwa. Mm. Berarti Karena huwa lalu itu khobarnya gitu. khobarnya Oh. yaf'alu Rasulullah. Halaman 42 ya, Bu Is ya. Nah, baik. Nah, bisa ba'in wa ishrina. Jadi mengungguli sholat sendiri 27. Apanya yang 27? Darojatan, derajatnya. Darojatan berarti jadi apa? Tamyiz. Tamyiz. Dia menjelaskan bilangan 27. Nah, gitu. Lanjut, ada pertanyaan yang terlewat? Ada yang teks yang terlewat? Baik.
Fa in kunta gitu. Apabila ada engkau tatasahalu, engkau meremehkan fi mithli hadzal rib, ha apa hi apa hu. Ini ar-ribha, ar-ribhi atau ar-ribhu. Ribhi. Masruf. Rifku. Ada yang ada yang ar-ribhu, ada yang ar-ribhi. Kenapa ar-ribhi? Kenapa ar-ribhu? Karena di buku kalau Rifki. Karena apa? Di buku. Bener sih. Di buku Ada huruf jar. ada huruf jar. Iya. Jadi kalau kita terjemahkan dulu ya. Susunan Jadi, idofat Ustaz. idofahnya yang mananya? Idhofah itu yang hada. Ada. Ya, Kedudukan ribhi sebagai badal. ar-ribhi sebagai badal dari hada. Jadi hadanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Bimithli hada gitu. Fa'in kunta tatasahalu, kalau ada engkau tatasahalu, engkau meremehkan fi mithli, dalam seumpama hadzal ribhi, keuntungan ini gitu. Jadi kalau ada isim jatuh setelah isim isyarah, dia dikasih al, berarti isim tersebut apa dia sebagai badal ya. Saya coba bikin di Word-nya nih. Ini saya besarkan. Misalnya jaa datang. Siapa yang datang? Hadza. Ini yang datang. Berarti hadza jadi apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Jadi fa'il dari jaa. Jaa hadza. Gitu. Ini datang nih, gitu. Atau misalnya lebih mudah lagi saya bilang saqata jatuh, apa yang jatuh hadza ini. Berarti ini jadi fa'il. Nah, berarti karena jadi fa'il, berarti haknya fa'il itu rofa, nasab, atau jar? Marfu. Rofa, atau dia dirofakan marfu ya. Nah, maka isim setelahnya harus rofa. Hadar rajulu. Gitu. Ja'a hadar rajulu. Sakoto jatuh hadal qalamu. Bukan itu jatuh. Atau misalnya ja'a datang, siapa yang datang? Hada, ini datang nih. Tambahkan badal hadar rajulu. Nah, ini badalnya rofa karena kedudukan hadanya jadi fa'il. Gitu. Misalnya yakulu makan. Zaidun, si Zaid makan ini. Berarti ini kedudukannya jadi apa? Maf'ul. Maf'ulun. Maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu haknya itu nasab, ya, yakulu Zaidun hadza, maka badalnya harus nasab. Zaid makan ikan ini. Hadza samaka. Badal. Jadi kenapa as-samaka fathah? Karena jadi badal dari hadza, yang mana hadza ini kedudukannya maf'ul bih, haknya maf'ul bih itu harus nasab. Ya karena hadanya mabni nggak kelihatan zahirnya gitu. Zahir nasabnya nggak kelihatan. Misalnya ya Setelah hadza pasti badal ya, Tat. 95% lah badal. Hampir dipastikan badal. Jadi dia selalu ngikutin hadzanya, itunya apa namanya? Ngikutin i'rabnya, Ya, ngikutin i'rabnya. kedudukan isim isyarahnya gitu. Seperti itu. Nah, terus ini tadi jadinya apa, Tat? Tadi bukan mudhof ilaih. Sebelum ke situ Hadzanya mudhof ilaih. sebelum ke situ
Kataba Zaidun, Zaid menulis bihada. Hadanya berarti kedudukannya apa di sini? Isim majrur di asim Majrur karena majrur ada bi. bi. Nah, maka badalnya harus sama i'rabnya jar. Hadal qalami. Bihadzal qalami. Itu. Saya difahami. Ya, insya Allah. Nah, di sini tatasahalu fi. Nah, misli hadha. Mislinya mudhaf. Hadanya mudhaf ilaih. Karena hadanya mudhaf ilaih, maka badalnya jar. Fi misli hadzal ribhi. Gitu. Kalau engkau menggampang-gampangkan di dalam seumpama keuntungan ini, fa ayyu faidatin, maka faidah apa lagi laka yang engkau dapatkan fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu gitu. Wa innama dan sesungguhnya, nah, samratul ilmi buahnya ilmu adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Nah, di sini tamratu al-ilmi adalah tamratul ilmi, buahnya ilmu adalah al-amalu bihi. Nah, samratu kedudukannya jadi apa? Khobar ina. Enggak. Tamratu ini di sini, di sini. Di sini enggak ada innanya. Oh, Tamratul ilmi yang al-amalu bihi. Mudori. mubtada. Mubtada Oke. isimnya, betul. Samratu di sini mubtada. I'rabnya harus rofa. Ya kan, tanda rofa dhammah, dia isim mufrad. Nah, dan dia mudhaf, al-ilminya mudhaf ilaih. Berarti al-amalu jadi apa? Khobar. Khobarnya. Nah, bihi jar majrur ya. Sekarang saya kasih inna jadi gimana? Inna Inna samrotal ilmi la'amal bihi. Amalu bihi. Inna sesungguhnya samratal ilmi, buahnya ilmu adalah al-amalu bihi. Berarti samrota sekarang jadi apa? Isim ina. Sim inna, al-amalu sekarang jadi apa? Khobar ina. Khobar inna. Nah, si inna ini kalau dikasih ma, batal amalnya. Tugasnya sudah batal. Inna ini dibebas tugaskan ketika bertemu dengan ma. Inna ma, balik lagi jadi mubtada. Gitu. Hamrotu jadi mubtada lagi. Tadi paham ya? Innama Bukan sebagai khobar ina ya. yang mananya khobar Yang inna? itu yang samrotunya bukan. Jadi ma di situ sebagai isim ina, samrotu sebagai khobar ina, bukan seperti itu. Bukan. Ma tidak dimaknai. Kalau jadi isim inna maknanya apa ma di sini? Duduk isim apa ini ma ini? Ma ini huruf ziyadah. Huruf ziyadah membatalkan amalnya inna. Nah, samrotu mubtada, al-amalu khobar. Balik lagi ke setelan awal. Bisa difahami? Iya. Tat, Hmm? apa kan itu ya, ma tadi membatalkan inna. Terus sebenarnya apa gunanya inna di situ, Tat? Innama itu jadi faidah lil hasr, mengkhususkan. Jadi sesungguhnya buahnya ilmu hanyalah dengan mengamalkannya gitu. Jadi berfaedah mengkhususkan. Gitu. Jadi ada makna hanya gitu. Oh, Wah. jadinya cuman satu gitu faedahnya, Tat. Iya, satu bermakna sesuatu yang sangat dominan di dalam
buahnya ilmu itu yang paling apa ya, yang paling mencolok itu, yang paling dominan, yang paling besar, paling inti buahnya. Jadi hanya di sini menunjukkan yang paling spesifik di dalam buahnya ilmu adalah beramal gitu. Kalau kalau tidak beramal, walaupun mungkin dapat faedah banyak seseorang itu dari ilmu, tapi dia tetap tidak mendapatkan faedah yang paling inti gitu. Tadi dia bilang sungguhnya buahnya ilmu hanyalah amal gitu. Maksudnya hanyalah amal itu yang paling intinya itu adalah amal gitu. Buah yang paling besar gitu ya, Tata. Maksudnya di situ gitu. Itu jadi mak di sini pertama fungsinya membatalkan hukumnya inna, sehingga balik lagi ke setelan awal, tamrotu mubtada, al amalu khobar, itu yang pertama. Jadi si samrotu balik lagi seperti ini. Nah, lalu si mak ini menjadi in, nama ini uh, memberi faedah taksis. Semuanya buahnya ilmu yang paling inti itu hanyalah beramal itu. Kayak ya manusia itu yang paling inti pada dirinya itu kan berpikir, gitu kan? Tapi ya eh, manusia itu ya kelebihannya tidak hanya berpikir, tapi yang paling esensial pada diri manusia yang membedakan dengan makhluk lain itu ya berpikir. Gitu. Oh, Ini jadi juga kalau ada in nama berarti pasti itu ada mengandung taksis, hanya ya, Tat. penghususan. Gitu. Buahnya ilmu hanyalah dengan amal gitu. Artinya amal itu kalau tidak di bawah naungan ilmu itu nggak ada sebenarnya gitu. Nah gitu ya. Balik lagi ke sini. Jadi wa innama, Ustaz, mohon ya. izin bertanya dulu. Ya, jadi kadang-kadang khobar itu ini ya, ma'rifat itu Ustaz ya. Kadang-kadang ma'rifat. Gitu, betul. Iya. Betul, Karena betul. kan selama ini pemahaman saya itu wa innama itu ma itu seperti tadi ya teman saya tadi, ma itu isim inna gitu. Kemudian samrotu itu berarti kan khobar inna Ustaz ya. Nah, itu maksudnya masuklah gitu ya. Nah, begitu ke ala amalu, nah, saya jadi nggak tahu tuh kedudukannya. Tapi begitu seperti itu Ustaz tadi dikatakan innama itu membatalkan kembali ke setelan awal gitu ya. Jadi masuk juga sih. Iya betul. Gitu. Kayak misalnya gini. Zaidun talibun. Zaid adalah seorang pelajar. Kalau kasih inna Zaidan jadi isim inna. Talibun. Nah, gitu. Tapi kalau dikasih ma innanya, ya balik lagi. Inna ma, balik lagi. Zaidun talibun. Gitu. Berarti dalam kasus ini innama samratul ilmi al amalu itu dia apa namanya tadi mubtadanya dia ma'rifat, khobarnya ma'rifat gitu Ma'rifat. Ustaz ya. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kalau ma'rifat itu bisa nggak Ustaz ini nakiroh mubtada itu? Kalau mubtada nakiro dia, kalau khobar dia boleh dia khobar itu umumnya ya, umumnya nakiro, tapi boleh ma'rifat kalau ada faidahnya. Khobar. Kalau mubtada harus ma'rifat, wajib buat. Selalu itu saja. Selalu. Mubtada nakiro itu kalau ada musawwik itu kalau ada faktor yang mengizinkan dia jadi nakiro. Nah, itu ada kurang lebih 20 penyebab ya, kalau di Syarah Ibnu Aqil itu 20 bahkan lebih katanya. Di antaranya mubtada boleh nakiroh kalau dikasih naat misalnya. Oh, begitu. Misalnya eh eh eh, misalnya dikasih naat. Misalnya muslimun umpama gitu, mubtada nih. Nggak bisa nakiroh gini. Nah, kalau tidak ada faktor yang mengizinkannya. Nah, di antara yang mengizinkan lah dia kasih naat. Muslimun
qawiyun. Nah, seorang muslim yang kuat gitu. Ini khobarnya. Khairun, lebih baik min muslimin umpama gitu. Dhaifin. Di antaranya kasih naat gitu. Di antaranya kasih apa lagi? Dikasih mudhof ilaih gitu. Boleh dia nakiro. Di antaranya kalau disimpan dimuakhorkan itu boleh nakiro. Itu dan banyak lagi ya di antara. Itu namanya musawwik. Musawwik itu faktor-faktor yang mengizinkan mubtada itu harus boleh nakiroh gitu. Jadi kalau mubtada harus ma'rifat. Kecuali nanti ada faktor-faktor yang mengizinkan dia boleh nakiroh. Nah kalau khobar bisa ma'rifat bisa nakiroh. Coba umumnya nakiroh. Tapi kalau berfaedah boleh nggak ma'rifat? Boleh. Gitu. Di antaranya khobarnya menggunakan masdar seperti ini boleh. Bisa difahami? Berarti intinya dua-duanya boleh ya Ustadz ya. Kalau khobar itu tidak ada syarat tertentu ya bolehnya itu. Syaratnya asal berfaedah saja, asal difahami. Kalau mubtada boleh, tapi dia ada syarat-syarat. Ada faktor-faktor yang mengizinkan. Gitu. Ada musawwiknya. Gitu. Ya intinya mah boleh gitu. Iya. Iya. Saya boleh Saya satu lagi Ustadz tanya. Mhm. Saya boleh nanya contoh mubtada di akhirkan. Muakhar kan misalnya, Ya, misalnya karena kan kadang-kadang di kitab itu kan suka banyak katanya. Saya belum terlalu ngeh. fil masjid rajulun. Di masjid itu ada seorang lelaki. Ini mubtada yang ditakhir dan dia nakirah. Nggak boleh kita bilang rajulun fil masjid itu nggak bisa. Bisa dipahami. Kalau gini nggak bisa. Karena mubtada nakirah gitu. Kalau mau kalau mau mubtada nakirah simpan di belakang fil masjid rajulun. Nah, seperti itu. Bisa dipahami. Oh gitu Tat. Kalau diakhirkan dia nakiroh. Pasti nakiroh. Kalau jadi kalau mubtada nakirah diakhirkan boleh. Seperti ini boleh. Gitu. Tapi nggak harus nakiroh ya Tat. Nggak harus Boleh. nakirah. Oh. Jadi hukumnya wajib malah. Jadi kalau khobarnya jar majrur, mubtadanya nakirah wajib diakhirkan. Oh. Khobarnya jar majrur atau dzaraf, mubtadanya nakirah harus diakhirkan. Amamal mas ini dzaraf ya. Rajulun harus diakhir. Gitu. Kalau pakai arojulu nggak boleh? Boleh. Oh boleh juga. Nah, kalau pakai arojulu hukumnya bukan wajib diakhirkan tapi boleh diakhirkan. Oh boleh. Kayak gini. Tapi di depan kan juga bisa gitu. Kalau ma'rifat si khobarnya jar majrur atau dzaraf, maka boleh di depan, boleh di belakang. Boleh fil masjidi ar-rajulu atau ar-rajulu fil masjidi. Gitu. Tapi kalau mubtadanya kalau khobarnya dzaraf atau jar majrur sedangkan mubtada nakirah harus di belakang. Gitu. Ada lagi tambahan? Lanjut. Nah, fa'idza maka apabila sa'aita engkau berjalan ilal masjidi ke masjid. Famshi fil amr ya. Maka berjalanlah ala hainatin dengan tenang ya. Wata watu datin di situ tuh datin bukan di kitabnya. Watu addatin nah sahih. Watu addatin wasakinatin. Kurang lebih maknanya sama ya. Dengan tenang, kalem gitu. Wala ta'jal dan janganlah engkau terburu-buru. Itu karena mengejar takut keburu kumat lari gitu kan. Nanti pas udah masuk masjid takbir Allah Akbar. Nggak boleh makruh.
Tidak haram tapi makruh. Karena nanti pas sholat jadi tidak fokus gitu. Mus-musan Pak ya. Dari Ngos-ngosan. mus-musan. Ngos-ngosan. Makruh. Ustadz, kalau Walau di kitab ini tidak ada apa ini. Jadi sesudah alal hainati wasakinah kalau di kitab ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang di dalam beberapa naskah kadang-kadang ada tambahan, ada pengurangan, itu sesuatu yang wajar ya, tidak masalah. Gitu. Jadi yang tenang mana Tat? Hayati tenang, sakinah juga tenang gitu. Sama semuanya satu makna, jadi atof muradif, jadi atof. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia aku dan saya misalnya, atau misalnya saya suka ketenangan dan ketentraman. Kira-kira begitulah. Jadi Maknanya seimbang meskipun kadang kurang lebih sama gitu maknanya. Namanya atof muradif. Sinonim lah. Sinonim lah kurang lebih. Gitu ya. Jadi dalam naskah itu ada beberapa naskah, ada di kata ini, di naskah ini ada penambahan, naskah ini ada pengurangan, itu satu hal yang wajar ya. Tidak masalah. Wakul dan katakan olehmu fi tariqika, di jalan, di dalam perjalananmu itu, ketika jalan gitu. Ini di hadis sahih ada ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya as'alu fil mudhari. Saya memohon kak kepada engkau bihaqqi as-sa'ilina alaika, dengan wasilah haknya orang-orang yang memohon alaika kepada engkau. Wa bihaqqir ragibina ilaika, dan dengan wasilah haknya orang-orang yang cinta kepada engkau. Wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan wasilah haknya perjalannya saya ini, mamsyaya hadza, ilaika, kepada engkau. Belum, permintaannya belum. Nah, mohon kepada engkau. Ya. Ustaz, saya wa bihaqi haqi isi majrur karena bi mamsyaya maf'ulun bih, tetapi dia harus fathah karena kasrohnya tersembunyi gitu, muqaddar. Dia mudhof ilaih, mamsyaya mudhof Ya, ilaih. mudhof ilaihnya tetapi tidak majrur. Majrur, kasroh muqaddarah. Oh, kasroh muqaddar. Mamsya, iya-nya itu anak ya. Mamsyaya. Nah, itu seperti itu. Kita bisa melihat di sini. Mamsyaya yakni sairi, perjalanannya saya. Jadi saya mohon pada engkau ya Allah. Dan permohonan itu dikuatkan. Seperti kita kalau sholat itu, walaupun sholat sendiri, kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bahwa Allah itu kasih sayangnya sangat luas sekali gitu, mencakup semua makhluk di semesta ini dan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan bahwa Allah itu yang merawat, menciptakan, menguasai, mengurus semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, lalu dikuatkan lagi dua kali dihimpit dengan Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu penyayang gitu ya. Nah, tapi di situ ada kesan dengan ungkapan Rabbil Alamin bahwa Allah itu sangat berwibawa gitu. Kan lalu ditambahkan Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Di dunia Allah itu merajai, menguasai, di akhirat juga Allah menguasai, jadi wibawanya sangat besar. Maka seolah-olah kita ini kalau datang menghadap Allah sendiri itu nggak berani, ya kan? Kita menghadap raja aja atau menghadap presiden sendiri mungkin, aduh, agak sungkan gitu ya. Tapi kalau bareng-bareng kan mungkin lebih nyaman gitu. Nah, maka kita menghadap Allah, kita meminta setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, seolah-olah kita ini sama-sama dengan semua muslim itu
menghadap Allah bareng-bareng. Karena walaupun sholat sendiri kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi tidak mentang-mentang sendiri a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, enggak begitu. Nah, ini meminta kepada Allah. Nah, lalu dikuatkan permintaannya itu dengan mengajak yang lain. Ya, doa itu mengatakan, ya Allah saya mohon padamu bihaqqis sa'ilina alaika. Dengan wasilah hak orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir ragibina ilaika, juga dengan haknya orang-orang yang cinta kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya. Baru diri kita sendiri dibawa gitu dengan haknya perjalanan saya ini, mamsyaya hadza ilaika, kepada engkau. Nah, lalu memohon kepada engkau itu supaya Allah itu ridho gitu ya. Lalu ditambahkan di sini ya, belum permintaannya, baru ditambahkan di sini, fa inni lam akhruj, sungguhnya saya ya Allah lam akhruj, nah saya tidak keluar, asyarran ya, wala batoran, tidak keluar untuk keburukan, tidak keluar untuk satu perbuatan tercela gitu, wala riaan, tidak keluar untuk pengen dilihat orang, wala sum'atan, tidak keluar untuk pengen didengar orang, bal kharajtu, melainkan saya ini keluar ittiqa'a sakhatik, karena saya takut dengan murkamu, wa bitiqa'a mardatik, dan saya mengharapkan ridhomu. Nah, ini baru permintaannya. Fa as'aluka, maka saya memohon kepada engkau ya Allah, antan qudhani, antan qudha, ini berarti mansub ya oleh an. Saya mohon pada engkau agar engkau menyelamatkan ni saya minan nar, dari neraka. Wa antaghfira, dan agar engkau mengampuni li, untuk saya, dunubi, dosa-dosa saya. Fa innahu, karena sungguhnya la yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau saja. Seperti itu. Ada yang terlewat? Ustadz, hadza ilaika itu hadanya jadi mudhof ilaih. Ilaih. Mudhof ilaih. Mamsyaya hadza. Jadi ilaikanya badal gitu, Tat. Mudhof jar majrur, bukan badal. Kan nggak ada al. Kalau yang badal itu isim yang ada itu jar majrur. Isim yang ada al yang badal. Misalnya hadzal kitabu, hadzal qalamu, hadzal baitu. Kalau ini kalau isim dia baru jadi badal. Kalau ini kan ini huruf jar dan huruf jar, isim ya? majrur, iya. Terus ini Tat, antun idhani, dia kan karenaan dia tadi nasab kan, Tat. Ini jadi kasroh karena bersambung dengan ya mutakalim gitu, Tat. Fathah, nasab fathah, tun kidha. Ni-nya saya ya. Iya, itu maf'ul bih. Ni-nya maf'ul bih. Saya. Iya. Gitu. Tun kidha, tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatir anta. Nah, gitu. Agar engkau menyelamatkan ni saya. Jadi ya yang artinya saya, kalau jadi maf'ul bih wajib dikasih nun wikoyah. Wajib. Nah, gitu. Kalau nggak dikasih nun wikoyah berarti itu bukan yang artinya saya. Afwan, bukan maf'ul bih, afwan. Artinya saya tapi bukan maf'ul bih. Nah, seperti itu. Ada lagi tambahan sebelum ditutup? Maksudnya dia bersambung dengan fi'il meskipun gitu, Tat? Yang mana? Enggak, kalau enggak dikasih ni, dia bukan maf'ul bih. Meskipun dia bersambung dengan fi'il gitu. Kalau bersambung dengan fi'il dia enggak ada. Selalu maf'ul bih kalau bersambung. Selalu maf'ul bih. Tapi kalau seperti ini, kitabi gitu. Iya. Dia mudhof ilaih. Tapi kalau sambung sama fi'il dia maf'ul bih.
Harus dikasih Doroban ni ya. ni. Misalnya dorobtani, kamu telah memukul saya. Harus dikasih nun wikoyah. Namanya nun wikoyah. Nah, gitu. Ada lagi tambahan? Oh, enggak. Mhm. Saya kan pernah dengar kata gini ya. Kata itu harus apa tadi ya? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samain ya tadi ya. Bener gitu ya. Al ilmu bila al ilmu mubtada Bila di huruf amalin ya. jar, la-nya la nafi ya. Amalin majrur sama li ya. Sama bi apa? Majrur oleh bi. La-nya enggak pengaruh. Bila amalin majrur oleh bi. Al ilmu bila amalin ini khobarnya. Kasyajar, kasyajari Kasajarin itu. tadi ya. Oh, Kasajari ya. kasyajari. Aha. Oh ya ada oh ya kasajari ya Pak ya. Kalau mau Kasajari. dibuang alif lam, kak syajarin boleh juga. Misalnya kak syajarin seperti sebuah pohon bisa juga. Bila apa? Bila samarin nih tadi. Samarin apa Bila samarin ya? samarin. Betul. Ilmu dengan tanpa amal seperti pohon dengan tanpa buah. Seperti itu. Itu Sebentar, laknya sebentar. sebagai apa, Ustaz? La di Lanya situ lanafi la nafi. lanafi biasa. Kalau la nafi bukannya menjajemkan? Enggak. Ini kan isim amalin bukan Oh. fiil. Oh, jadi kalau la nafi menghadapi isim itu enggak ngaruh ya? Menghadapi fiil juga la nafi enggak ngaruh. La yadhabu zaidun gitu. La nafi. Oh iya. Yang menjazmkan itu la apa? Nahi. Nahi. Nahi ya. Itu menjazmkan. Kalau la nafi itu enggak mau ke isim mau ke fiil enggak. Ya. Tidak. Tidak. Enggak pengaruh. Kecuali nanti la nafi la linafil jinsi itu nanti ada penjelasan khusus. Kalau la nafi biasa seperti ini enggak ada pengaruh ke i'rab. Gitu. Berarti al ilmu mubtada, khobarnya mana? Amalin ya. Khobarnya mana? Bukan amalin. Kasyajarin. Ini jar majrur. Kasajari. Kasyajarin bila samaratin. Atau kasyajarinnya aja cukup ya. Seperti pohon gitu. Syukur jumlah. Syukron. Ya, afwan. Ada lagi? Ustaz, jadinya itu khobarnya. Kasyajarin. Khobarnya khobar jar majrur. Oh, khobar jar majrur. Khobar itu jar boleh ya, Tat? Nggak harus rofa gitu. Karena khobar ada khobar mufrad yang kelihatan secara zahir. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Yang kelihatan secara zahir perubahan rofaknya itu kalau khobarnya khobar yang satuan kata. Tapi kalau khobar yang jumlah, khobar jar majrur, khobar dhorob itu nggak kelihatan. Dia itu fi mahali rof'in, menempati tempat rofa, tapi secara zahir ya tidak kelihatan rofaknya. Oh, jadi ini kan itu ya jar majrur, Tat. Nggak dari awal, Tat. Nggak dari bila amalin kasajaratin bila. Enggak. Ini muta'alaq ini itu hal ya dari al ilmu. Dia itu berkaitannya dengan ilmu, tapi dia nggak jadi khobar. Nanti kalau jadi khobar, misalnya jadi khobar nih bila amalin. Nanti terjemahnya jadi gini. Al ilmu bila amalin. Ilmu itu adalah dengan tanpa amal. Jadi kayak gitu terjemah. Yang saya inginkan khobarnya ini. Ilmu tanpa amal adalah kasajarin seperti pohon dengan tanpa buah. Nah, itu khobar itu seperti itu kan, predikat. Gitu. Saya difahami. Berarti al ilmu bila amalin itu sunan idofat ya, Ustaz? Enggak. Al ilmu mubtada, bi itu kan huruf jar. Iya, maksudnya boleh nggak dikatakan dia sunan idofat gitu? Mubtadanya? Enggak bisa. Kan ini huruf jar. Idofah nggak ada huruf jarnya.
Oh, gitu. Ya. Kehalang. Oh, gitu ya. Ini keterangan tambahan aja Hmm. dari ilmu. Lagi pula mungkin begini ya Ustaz, kalau misalnya bila amalin itu mudhof ilaih, berarti kan harus ada mudhof. Sebentar mudhof itu kan nggak boleh pakai alif lam. Mana alif lamnya? Iya maksudnya gini, Al kalau ilmu. tadi bila amalin Oh itu iya iya. menjadi mudhof ilaih, Ah, Iya, al ilaih, ilmunya itu. paham paham berarti paham. ilmunya kan mudhof. Mudhof itu kan nggak Ah, boleh ada alif lam gitu. paham. Benar. Al ilmu nggak boleh boleh. Betul. Boleh nggak boleh. Gitu. Nanti di depan kalau ada kelasnya kita akan belajar boleh pakai alif lam mudhof itu. Kalau mau idofahnya itu idofah majazi. Bukan Insya idofah Allah ya. hakiki. Nanti ada sedikit penambahan materi di Iya. sini. Baik, cukup barangkali ya sampai di sini. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah. ilmu yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan kasiran. Afwan, jazakumullah khairan. Jazakallah khairan.